Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Kurniawan. Saya dari kelompok 2. Untuk pemakalan kali ini saya akan membahas dengan rekan-rekan saya akan membahas tentang tema yang bertemakan paradigma penelitian positivistik. Nah, yang pertama kita perlu ketahui apa sih itu pengertian dari positivisme. Positivisme ini merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dari berbagai ilmu yang lainnya. Nah, keyakinan dasar aliran ini berakar dari faham yang menyatakan bahwa realitas ada dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Terus dalam perkembangannya positivisme mengalami perubahan dalam artian mengalami perombakan, yaitu sehingga dengan perombakan itu muncul yang namanya positivisme logis. Nah, apa sih positivisme logis? Yaitu aliran pemikiran dalam filsafat yang membatasi pikiran yang pada segala hal yang dapat dibuktikan dengan pengamatan atau pada analisis, definisi, dan relasi antara istilah-istilah. Terus kemudian juga positif ini berusaha menjelaskan pengetahuan ilmiah berkenaan dengan 3 komponen, yaitu bahasa teoritis, bahasa observasional, dan kaidah-kaidah korespondensi. Kemudian pengertian dari pospositivisme. Pospositivisme ini merupakan perbaikan positivisme yang dianggap memiliki kelemahan-kelemahan dan dianggap hanya mengendalikan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Pospositivisme ini merupakan sebuah aliran yang datang setelah positivisme dan memang amat dekat dengan paradigma positivisme. Salah satu indikator yang membedakan dari positivisme sama pospositivisme itu antara lain keduanya bahwa positivisme ini lebih mempercayai proses verifikasi terhadap suatu suatu temuan hasil observasi melalui berbagai macam metode. Dengan demikian suatu ilmu memang betul mencapai objektivitas apabila telah diverifikasi oleh berbagai kalangan dengan berbagai cara. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Dengan saya Siti Maria Paujia. Materi sebelumnya sudah dijelaskan ya oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penelitian kuantitatif. Nah, strategi penelitian kuantitatif itu ditekankan pada fenomena objektif dan diuji dengan kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada penelitian kuantitatif secara eksperimental dan secara non-eksperimental. Penelitian kuantitatif eksperimental itu meliputi eksperimental murni, eksperimental kuasi, eksperimental lemah, dan penelitian yang hanya melibatkan satu objek saja, sedangkan penelitian non-eksperimental itu meliputi penelitian deskriptif, komparatif, korelasional, survei, ex post de facto, dan penelitian tindakan. Kemudian penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada yang berlangsung saat ini atau masa lampau. Penelitian deskriptif tidak memanipulasi data atau melakukan perubahan terhadap variabel-variabel yang terkait dengan penelitian, melainkan menggambarkan suatu kondisi dengan apa adanya. Pendeskripsian itu suatu kondisi dapat dilakukan terhadap satu objek, individu ataupun kelompok. Perkenalkan, saya Irma Fitriani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang hipotesa dalam penelitian kuantitatif. Dalam berbagai literatur, definisi dalam hipotesa dibangun oleh para ahli dari berbagai sudut pandang. Yang pertama yaitu menurut Roger, yaitu hipotesa adalah dugaan tentatif tunggal digunakan untuk menyusun teori eksperimen dan diuji. Yang kedua yaitu menurut Creswell, yaitu hipotesa adalah
pernyataan formal menyajikan hubungan yang diharapkan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang ketiga yaitu menurut Abdullah, yaitu hipotesis adalah jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya melalui penelitian. Dapat disimpulkan bahwa dalam hipotesis terdapat beberapa komponen penting, yakni dugaan sementara, hubungan antar variabel, dan diuji kebenarannya melalui hubungan penelitian. Yang ketiga yaitu memilih statistika yang tepat sebagai alat uji, sehingga dengan demikian substansi hipotesis adalah pernyataan sementara berbasis norma-norma terkait pada suatu fenomena atau kasus penelitian dan akan diuji dengan suatu metode atau statistika yang tepat. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.